Tandanya tuh kayak apa sih Kak yang di batang kayunya itu? Kalau di batang kayu itu ada yang bertuliskan nama PT-nya, ada juga yang kayak Tag-tag gitu, gitu tag-tag kan berarti. gitu, iya. Itu tuh ininya pilox gitu apa kayak seretan gitu kan? Pilok, ada pilok sih rata-rata pilok. Terus bahkan sampai ada korban karyawan PLN yang memang mereka nih berusaha keras untuk menyalakan listrik gitu ya di tanah Sumatera. Cuma ada juga sampai yang kecelakaan kerja, sampai ada yang tersambar kesengat listrik. Iya, sampai ada yang meninggal, sampai meninggal gitu. Tuh kayak perjuangan mereka juga nggak gampang. Karena nggak ada sinyal juga ya Kak di sana. Iya, nggak ada. Jalur, akses, semuanya benar-benar lumpuh Kak gitu. Jadi ini bencana ini beda banget sama bencana yang ketika aku turun di Palu. Di Palu itu walaupun likuifaksi, terus juga gempa, tsunami, 3 bencana itu, tapi infrastruktur tuh masih bisa dilaluin gitu Kak. Kita masih akses tuh gampang gitu. Terus listrik juga waktu itu udah nyala, walaupun sempat mati kan, padam sampai nggak ada sinyal selama 2 minggu gitu. Tapi semuanya bisa stabil lagi gitu setelah itu. Ada kejadian di salah satu posko, ibunya yang itu baru 2 bulan melahirkan, itu susunya, air ASI-nya itu nggak bisa keluar karena saking stresnya. Iya. Dan itu harus dipumping. Tapi kan di sana mereka udah nggak punya apa-apa. Iya. Mereka udah kehilangan semuanya. Ngerasa aku nggak maksimal, kayak mau tidur itu tiba-tiba nangis, tiba-tiba nangis. Itu kayak justru karena maksimal deh Kak. Iya. Justru malah Itu kayak lebih deh. aku ngerasa kayak bawa 100 juta aja nggak cukup Kak. Paham. Iya. Nggak cukup. Iya. Hei, teman cerita. Aduh, hari ini kayaknya agak kurang ceria. Iya. Iya. Hari ini kita tidak membawakan topik yang ceria seperti biasanya ya. Iya. Kita kedatangan teman cerita yang mau sharing ya kan, bagi pengalamannya yang barusan aja pulang dari Aceh Tamiang. Kita kenalin dulu nama teman cerita kali ini, namanya. Hai, aku Nana. Namaku Diana tapi bisa di nama lapangan Nana. Kak Nana ya, kita sebut Kak Nana. Kak Nana hari ini kayaknya mau berbagi cerita pengalaman-pengalaman Kak Nana sebagai relawan, dan ternyata nggak cuman di bencana alam yang kali ini ya Kak. Iya, sebelum-sebelumnya udah itu pertama di Palu ya Kak? Iya, waktu itu sebelum Palu ada Lombok, dan belum lagi sebelumnya banjir di Jakarta maupun di Bekasi itu aku udah ikut turun. Itu tuh termasuk kayak gempa juga ya Kak? Iya, betul. Oh, berarti berbagai bencana alam itu Kak Nana turun lapangan ya Kak? Iya, berarti. betul. Kalau boleh tahu, ya boleh dong Mas Anggi. boleh. Awal mula Kakak tergerak gitu loh hatinya untuk jadi relawan tuh apa sih? Karena kan nggak banyak ya untuk orang yang biasanya kan mereka hanya kayak scrolling di sosmed gitu loh, sampai mana nih bencananya gitu. Iya, jarang yang benar-benar langsung turun ke lapangan. Gitu. Kepikiran gitu, nggak kepikiran gitu kan. Awal mulanya gimana sih Kak kalau Kakak willing gitu? Oh, sebentar sebelum itu Kakak dari lembaga? Oh iya. Aku dari AKL. AKL itu? AKL itu kita nih lembaga yang memang sebetulnya ada beberapa plot-plot yang program-program yang kita jalankan. Itu ada dari kemanusiaan, terus juga ada memang untuk dakwahnya juga ada. Nah, AKL ini milik Ustadz Batiar Nasir. Terus awalnya Kakak bisa join di situ gimana Kak? Sebetulnya kalau dalam dunia kerelawanan aku udah beberapa pun udah ada nih yang udah pernah masuk di lembaga-lembaga lain, cuma karena untuk saat yang di AKL gimana Kak? It's okay. Kalau untuk yang di AKL ini baru di 2024 aku bergabung. Oh, oke. Di AKL dari 2024. Iya. Tapi sebelum itu kan udah jadi relawan ya Kak? Sudah. Dari tahun berapa? Kalau aku jadi relawan itu udah lama sih Kak. Sebetulnya dari kecil pun aku udah memang dunia relawan tuh udah nggak asing buatku gitu. Makanya jadi tergerak hatinya memang dari situ. Karena dulu tuh waktu pas aku masih kecil, dulu kan aku tinggal di Garut karena ibu ayahku kerja. Jadi kayak aku dititipin nih sama nenek sama kakek. Nah, jadi pada saat itu di Garut Jawa Barat, tepatnya di
kampung Bojong Jamu itu longsor. Nah, jadi rumah kakekku itu keputus sama sungai. Jadi emang dari kecil kalau untuk apa namanya? Karena dulu rumah kakek tuh sempat jadi posko untuk logistik Bantuan. aja, iya gitu. Jadi kayak kalau untuk dunia relawan, jadi kayak aku udah kenal itu dari kecil gitu. Karena dulu udah pernah ada tahu bencana ininya ya. Terus di mana kayak waktu itu ayahku tuh datang kan dari Jakarta. Nengokin sekalian kayak bawa bantuan, jadi kayak ayahku tuh sering ngajak aku untuk kayak ayo lihat gitu ke sana, kayak aku Jadi langsung ikut. prosesinya, Iya, betul. kejadian di lapangannya, Iya. dia kan terus strategi dan pola ininya dia udah secara nggak langsung udah tahu. Iya. Berawal dari berarti Harus korban apanya? dong Kak waktu itu. Iya, jadi waktu itu memang ada Oh iya, bener ya? teman-teman. Iya. Berawal jadi korban sebenarnya. Jadi ini ya pengalaman pribadi gitu. Jadi tahu harus apa gitu loh Iya, sebenarnya ya kan. tahu apa yang dibutuhkan Nggak ya. sembarang Betul, gitu loh. karena memang kalau keluarga tuh entah itu dari mama ataupun dari ayah, kalau untuk dunia kedermawanan tuh memang kita tuh dari kecil gitu. Terus ditambah lagi kayak nenekku nih punya adik, nah adiknya ini yang memang beliau nih panitia, salah satu panitia yang memang apa namanya keliling untuk bantu-bantu logistik gitu. Jadi tim logistik, jadi kayak aku suka ngikut gitu. Kalau misalkan kayak, ayo kita mau kesini nih bagiin nasi bungkus, ayo kita mau kesini mau bagiin apa namanya apa kardus makanan gitu kan untuk para penyintas di posko kayak gitu. Tapi waktu yang rumah kakek Ya, yang jadi termasuk sebagai korban apa namanya? Enggak Justru ya? malah Daerahnya ya. Iya, nah jadi tuh rumah kakek tuh alhamdulillahnya tuh keputus sama sungai. Jadi kayak apa longsornya tuh cuma hanya di daerah kawasan Bojong Jamu aja. Itu berarti belanja si logistik dan lain-lain itu masih ada toko yang buka karena bagian sebelah sini kan. iya, Terus masih ada yang masak kan. Betul. Soalnya kalau yang ini Beb coba scroll itu banyak yang nggak bisa bikin makanan sama apa namanya kayak warung-warung gitu udah nggak bisa buka karena Oh udah iya, kalau sudah yang habis. di Aceh Tamiang, daerah Pulau Sumatera itu memang untuk yang bencana tuh sulit banget Kak. Di sana udah nggak ada yang jualan karena semuanya total lumpuh. Keren juga ya, dari ngelihat kakak-kakak relawan terdahulu, terus abis itu kakaknya juga tergerak dari ngelihat jadi ngebantuin pas gede. Iya, Nah, gitu. ini kan ada salah satu influencer ya kalau kita nggak selebgram lah ya gitu. Aku pernah lihat kalau dia tuh mau jadi relawan itu tuh dia ada sekolah relawan ya Kak. Oh iya, itu bener ya? betul, Kayak betul ya? itu ada Kak. Jadi nggak boleh sembarangan Iya, jadi betul, ini ya gitu. betul. Karena kalau di dalam dunia kerelawanan tuh setiap ada bencana tuh udah ada tugasnya masing-masing. Entar ada yang tim evakuasi, ada tim logistik, nanti ada tim trauma healing, kesehatan, gitu. Jadi semua tuh ada apa Porsi-porsinya. namanya, porsi-porsinya tersendiri gitu. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba datang ikut ke lapangan Iya, gitu karena nantinya takutnya malah tadi jadi ya, malah jadi beban. penyintas. Iya. Bukan jadi relawan, jadi Contohnya penyintas. saya kayaknya gitu. Wow. Tapi kayaknya kalau udah nyampe sana jiwa membantunya tuh kayak lebih aduh gitu loh. Iya. Karena sudah di lapangan kan gitu. Ngeliat loh. langsung ya. Ngeliat langsung dan itu kan benar-benar depan mata gitu loh menyaksikannya gitu kan sampai mungkin ada yang menangis, ada yang kehilangan Keluarganya, ada yang kerabat terluka. keluarganya, iya karena apa namanya tim SAR gitu-gitu juga kurang ya Kak dari pas awal-awal itu. Sebenarnya kalau untuk bantuan itu 48 jam tuh untuk pemerintahan tuh udah pasti mereka hadir, ada gitu. Cuma memang ini kondisinya beda dari bencana lain gitu, bencana sebelum-sebelumnya. Karena memang yang ini tuh parah gitu, karena semua akses terputus, udah gitu juga listrik mati, Padam. iya. Jadi kayak itulah banyak-banyak faktor kesulitannya karena ditambah lagi jalur-jalur evakuasi pun ataupun aksesnya itu tuh sulit untuk dilaluin mobil-mobil biasa Iya. gitu. Mobil 6x6 aja tuh masih kayak kesulitan Iya, gitu. jadi kemarin kakak sempat, Gitu. Kak Nana tuh sempat share ya ke aku, bahkan mobil apa kan namanya yang itu 4x4, yang 6x6, yang iya. kalau kalian Off-road. iya off-road, nah mobil off-road, nah itu tuh bahkan sampai kerendam si lumpurnya juga, Lumpur sampai batu-batuannya juga mereka agak kesulitan gitu loh. Agak kesulitan karena kalau terus dipaksa terus kan walaupun mobil kuat ya baja tapi Iya kan betul. tetap aja gitu. Iya kan akses ya, Betul, tetap lebih ke karena akses aksesnya karena sebelum kesana dulu deh Kak.
Ini kakak berarti berangkatnya berapa orang kemarin itu? Kita tuh ada berenam. Berenam. Itu pertama. Iya, Hari kita kloter pertama. kloter pertama berangkat, tapi sebelum itu kita udah kirim relawan Oke. untuk evakuasi. Jadi Nah, kakak belum terjun langsung ya? iya, berarti karena kita relawan. lagi fokus untuk komunikasi sama pemerintah pusat. Jadi kayak untuk mempermudah kita juga untuk nantinya buka posko, Iya, iya, iya. kayak gitu. Itu kakak berarti nyampe ke lokasi tuh H plus berapa? 3. H+3 kejadian ya. Berarti itu masih banjir kak? Nah itu kondisinya gimana tuh kak pas kakak landing di sana tuh gimana? Kalau aku kan kita landing di Bandara Kuala Namu nih. Jadi kayak dari Medan kita ke Aceh Tamiang. Nah dari Medan ini semuanya masih normal ya, maksudnya masih belum apa namanya, karena nggak terlalu terdampak kok Iya, gitu iya. yang di Medan ini, yang Deli Serdang. Berapa lama kak itu perjalanannya, maaf? Kalau dari Landingan, Medan dari Medan ke Aceh Tamiang tuh kalau udah sama macet itu bisa 12 jaman. Dengan kondisi jalan yang kayak gitu ya? Iya, itu Nah, aja kondisi kita jalan maksudnya kondisi jalan. masih ada lumpur? Enggak? Iya, masih ada Iya, karena iya. kan waktu Makin itu masih kesana baru-baru. makin ini Iya, ya. makin dalam tuh ya semakin dalam juga lumpurnya gitu. Nah, jadi waktu pas di awal-awal itu perjalanan kita nih karena kita untungnya udah kerja sama apa pemerintah daerah di sana. Jadi kayak dibantu nih untuk nyari drivernya yang emang khusus untuk Udah rally. terbiasa Oh, dengan iya, itu jadi ya. udah tahu akses jalannya di sana seperti apa, kayak gitu. Kayak gitu. Jadinya alhamdulillah itu bisa kita laluin dengan cepat gitu. Karena Walaupun- bantuan relawan yang udah duluan di sana ya kak? Iya. Berarti 12 jam, terus di situ di lokasi itu apa kak? Banjir lumpur itu? Iya, lumpur Yang sama kayu. kayu ini kayu gelondongan kayu, Iya, betul. bukan serpian kayu. Bukan. Sebesar apa Bener-bener itu dipegang 3 Kayu. orang. Dipegang 3 orang aja tuh masih Sorry. masih ini kali, masih Masih nggak nyampe ya? Iya, ada kayu-kayu Berarti besar gede memang. banget. Iya, sampai kan Itu makanya sorry kak, benar. Ini kayu yang patah karena atau bukan patah, apa sih namanya kak kalau itu? Tumbang. Tumbang karena air atau lumpur, atau kayu yang terpotong terpotong. Nih Ya, kalau maaf, maaf. kalau aku kanan lihat ya di yang sana. aku lihat sampai ada yang masuk ke rumah itu tuh gelondongan yang emang udah di apa namanya udah dipotong. Jadi bahkan sampai ada nomor-nomor angka, dan itu benar. Yang kita lihat di TikTok, Iya. di sosial media, Iya. di Twitter itu Iya, benar. iya. Kakak lihat Benar, Kak. sendiri nih ya? Iya, itu benar. Banyak ya saksinya ya. Jadi bukan cuma hanya angka, tapi situ ada barcode-nya. Kan itu kayak gitu. udah ditandain ya gitu, udah direncanakan loh gitu. Ada seseorang yang merencanakan itu gitu. Tandanya tuh kayak apa sih kak yang di batang kayunya itu? Kalau di batang kayu itu ada yang bertuliskan nama PT-nya, ada juga yang kayak Tag-tag gitu, gitu tag-tag kan berarti. gitu, iya. Itu ininya piloks gitu apa kayak seretan gitu kan? Pilok, ada pilok sih rata-rata pilok. Oh, jadi yang semua bikin semua. macet si aliran itu sebenarnya kayu ya yang Iya, blok. kayu. Kan itu Bahkan- kan hampir ini kan atap rumah ya gitu kan. Ini air dari sini Iya, ya, Kak? lumpurnya juga segitu Nah, itu ya. pas kakak datang Tinggi-tinggi. itu dalam keadaan banjir masih jalan atau sudah jadi lumpur tetap yang hampir kayak jadi tanah gitu? Udah lumpur. Kalau Lumpur yang Aceh genang. Tamiang ini udah lumpur. Yang aku datangin ini Aduh, nggak posisinya kebayang udah lagi. lumpur. Terus itu kakak di sana langsung bangun posko? Ya, karena kita kan karena udah kerja sama dengan beberapa pihak pusat, bahkan sampai keamanan dari polisi sampai TNI pun kita udah koordinasi, dan masya Allahnya pada saat itu Gercep ya Ustadz Bahtiar Nasir cepat karena beliau banyak relasi ya, alhamdulillahnya. Jadi kita cepat-cepat waktu itu buka posko dan langsung implementasi untuk apa namanya bantuan natura untuk para penyintas, karena di sana toilet pun nggak ada kak. Air iya? bersih nggak ada. Kak, aku pernah lihat ya, itu katanya untuk air bersih aja mereka bayar 5.000 untuk minum, Bahkan ada yang minum untuk air keran kan? banjir juga. Iya, Iya, betul. air hujan Sampai itu keluar betul. air hujan gitu-gitu. Itu betul. Nah, kalau tadi kan yang Kak Nana ceritakan lokasinya ya, seperti apa. Nah, kalau korban manusianya nih Kak, di sana yang Kakak lihat pertama kali datang itu kayak apa mereka kondisinya? Kalau untuk korban, karena teman-temanku ini kan tersebar nih,
kita dari relawannya ada di Tapanuli, Sibolga dan lain-lain, kita masih sering kontek-kontekan gitu kan. Kayak nih baru ngangkat jenazah nih tim evakuasinya kayak gitu-gitu. Terus kayak yang banyak anak kecil jadi korban, terus lansia, terus juga orang-orang dewasa lah gitu yang memang nggak sempat nyelamatin diri, yang udah selamat gitu, walaupun nyelamatin diri pun nggak sulit Kak untuk selamat gitu kan. Harus dan cepet banget naiknya ya. Iya, dan di sana tuh kalaupun misalkan korban-korban ditemuin itu dikuburnya secara massal. Oh, jadi jenazah ketika ditemukan itu tanpa secara identitas massal. terus. Iya. Oh, tapi difotoin dulu nggak sih Kak? Maksudnya takutnya ada keluarga yang mencari kan. Kalau itu aku kurang paham karena kalau itu mungkin lebih ke tim evakuasi dan tim SAR ya. Kalau untuk yang kelihatan aku itu langsung dimakamin massal. Kalau korban lukanya kan udah ada tim medis. Tim medis pada saat itu masih minim, tapi ada. Lukanya itu seberapa luka Luka sih, Kak? besar. Ada waktu itu yang aku lihat ada yang robek, terus ada yang memang sebelum bencana itu udah ada yang luka, terus ketika udah beberapa hari itu jadi kayak infeksi gitu, jadi kayak udah keluar nanah-nanah iya. pinggirnya. Karena harusnya kan Iya, pakai kena air cairan banjir. NaCl yang di Iya, itu ya. betul. Nah, pada saat penanganan, pada saat itu ketika tim medis udah masuk ke posko, waktu itu di Islamic Center, nah itu ada tuh Kak, nanti aku kasih lihat videonya, dan itu bener-bener udah di sini tuh udah bernanah, jadi kayak udah besar banget gitu. Dan ketika aku tanya, ini kenapa Kak lukanya? Apa karena ketika bencana atau sebelum bencana Kak? Sebelum bencana lukaku nggak sebesar ini gitu. Karena pada saat itu kan memang belum ada bantuan medis. Iya, karena dari info dari kakak itu ternyata 3 provinsi ya. Iya. Dan yang betul. baru tergapai itu Sebetulnya semuanya udah tergapainya aja belum maksimal. Belum maksimal, dan memang yang aku sedihnya tuh mungkin tim dari pemerintah pun sudah banyak berusaha. Dari TNI-nya banyak membantu, polisinya pun sama gitu. Terus bahkan sampai ada korban karyawan PLN yang memang mereka nih berusaha keras untuk menyalakan listrik gitu ya di tanah Sumatera. Cuma ada juga sampai yang kecelakaan kerja, sampai ada yang tersambar kesengat listrik. Iya, sampai ada yang meninggal, gitu. Tuh kayak perjuangan mereka juga nggak gampang. karena nggak ada sinyal juga ya Kak di sana. Iya, nggak ada. Karena kan kita nggak ada sinyal sama sekali. ada beberapa korban yang mereka masih sempat bikin video kan untuk minta tolong gitu. Tapi mereka nggak bisa nge-post karena nggak ada sinyal gitu. Iya. Karena itu Banyak yang ngepostnya setelah sinyalnya itu yang nyala kan. yang bayi-bayi di dalam styrofoam yang diambang-ambangin Yang itu. dikontainerin. Iya. Kok styrofoam sih gue? Iya benar, tapi banyak banget sih korban itu, dan banyak juga narasi yang bertanya-tanya, kenapa sih kok listriknya nggak cepet dinyalain gitu. Iya. Ternyata kalau dari Kanana banyak yang udah berusaha pekerja PLN-nya tapi malah jadi korban ya Kak. Iya, betul. Jadi karena jalur akses semuanya benar-benar lumpuh Kak gitu. Jadi ini bencana ini beda banget sama bencana yang ketika aku turun di Palu. Di Palu itu walaupun likuifaksi, terus juga gempa, tsunami, 3 bencana itu, tapi infrastruktur tuh masih bisa dilaluin gitu Kak. Kita masih akses tuh gampang gitu. Terus listrik juga waktu itu udah nyala, walaupun sempat mati kan, padam sampai nggak ada sinyal selama 2 minggu gitu. Tapi semuanya bisa stabil lagi gitu setelah itu. Berarti Kayak gitu. kalau 3 provinsi itu daerah yang paling parah yang belum tergapai ada Kak? Ini yang lagi diusahakan itu ke Tanggengon, karena itu kan aksesnya agak naik ya, pegunungan, jadi kayak relawan tuh mereka bawa bantuan jalan. Logistiknya juga jalan. Berapa betul. lama untuk capai sana Kak? Iya. Itu mungkin bisa berhari-hari ya Kak, karena aksesnya ya, karena kan relawan datangnya titiknya bukan dari titik yang hampir dekat ke Tanggengon, tapi juga dari jauh-jauh gitu kan, dari Langsa, ada yang mungkin dari Aceh Timur gitu. Jadi kayak ya mereka sama-sama berjuang gitu. Nah,
sampai kerjasama para lembaga tuh kerjasama sama ini tim Mapala. Tim Oh yang iya. suka sering hiking kan, Iya. sering naik gunung Tapi kan. mereka juga gercep ya. Mereka kan juga gercep kan Iya, kalau naik gunung tuh memang betul. mereka Nah, pada paham medan gitu. betul. Jadi kayak yang udah terbiasa ya akhirnya mereka lah yang bawa bantuan ke sana. Betul. Gitu. Sejauh ini apa sih Kak yang paling dibutuhkan gitu Dibutuhkan. di sana? Apakah misalnya kayak Pasti makanan ya. softtek mungkin iya. yang nggak kepikiran Betul, gitu loh. betul. Yang kita tuh maksudnya itu Kalau tuh nggak makanan, kepikiran gitu. Obat-obatan kan Itu kan udah pasti jelas, ya, udah orang pasti udah jelas. Maksudnya udah kayak tahu. softtek gitu atau mungkin pembalut maaf ya, Pampers, maaf ya. pembalut. Sorry softtek Merek. banget. Iya maaf. Pembalut gitu terus mungkin Atau buat lansia. iya Atau yang punya sakit sebelum kejadian itu kan. mau kena kan Iya kan, baju kan kayak- bahkan soalnya ada yang anak kecil tuh pas lagi di ini ada kamera dia lihat bagi kaos satu gitu padahal lumpur semua gitu kan Iya. aduh jujur aja lihat itu aja udah nangis sih Kak Kalau aku yang gitu orang-orang sering nggak kepikiran buat kasih sumbangan itu apa sih Kak yang sebenarnya dibutuhin banget? ya ini dibutuhin di sana tuh yang di lapangan tuh apa Sebetulnya apa ya lebih kalau natural itu udah pasti perlu ya karena kan setiap hari mereka pasti makan walaupun ibaratnya iya. bantuan tetap masuk banyak tapi kan setiap hari ini Keluarnya makan juga terus banyak ya. iya apalagi kan di sana ini versinya beda cerita kalau gempa bumi mungkin mereka nggak terlalu banyak apa namanya kayak bersih kayak badan tuh nggak dingin kan kalau ini kan kita setiap hari main air terus bersihin jadi kayak badan dingin Dan terus kan lumpur. lapar kan gitu Iya, terutama anak-anak sih itu cemilan-cemilan kayak yang paling setiap bencana itu pasti yang tidak terlalu apa namanya tidak terlalu bantuannya itu tidak terlalu apa ya kepikiran itu tuh untuk balita untuk balita karena balita ini harusnya punya peran khusus ya maksudnya kayak bantuan khusus untuk betul. balita Biasanya kan buat gitu. bayi banget ya Kak. Iya untuk bayi newborn gitu Iya. Kalau buat balita apa Kak biasanya yang mereka butuhin? Nah, kalau untuk balita ini, kayak kemarin nih, aku ada kejadian di salah satu posko, ibunya yang itu baru 2 bulan melahirkan, itu susunya, air ASI-nya itu nggak bisa keluar, karena saking stresnya. Iya. Dan itu harus dipumping. Tapi kan di sana mereka udah nggak punya apa-apa. Iya. Mereka udah kehilangan semuanya. Iya. Terus Jadi, gimana? nah itulah kadang bantuan-bantuan yang kayak pompa ASI, terus sama vitamin ASI untuk ibunya, terus juga kayak bantuan lebih kayak untuk balitanya kayak apa namanya biskuit ataupun crackers yang memang khusus untuk bayi gitu itu kadang kelupaan ya iya, sama kelupaan. orang-orang. Udah gitu karena kan, mereka fokusnya ke rata-rata makanan Iya. terus Sementara balita kan baju, masih ada yang nyampe ASI, Iya, belum bisa makan yang betul. dimasakin di posko gitu. nah udah gitu Iya ya. balita-balita ini mau yang dari 2 tahun sampai 5 tahun ini jarang banget apa namanya diperhatikan gitu terkait gizi makannya gitu makanya banyak nih yang kayak sekarang ini banyak di beberapa posko nih anak-anak udah mulai sakit balita-balita tuh udah mulai sakit Sakitnya tuh apa Kak biasanya? panas ada yang Batuk karena pilek. bakteri gitu kan jadi ini apa diare kayak Terus gitu. nyampur orang banyak kan ada virus, betul ada apa ya? hawanya kan gitu Kedinginan juga. kayak gitu jadi Oh iya sih benar juga. apa namanya bantuan untuk balita nih masih sangat minim. diperlukan. Makanya kemarin aku lihat di story-nya kakak itu Kanana lagi ngumpulin bantuannya khusus buat balita ya Iya. kayak sama bayi. Iya, jadi Gitu AKL sangat diperlukan. AKL ini sedang Lasnas AKL kita lagi fokus untuk program ibu hamil dan balita Betul. gitu. Tapi Seperti itu. hebat loh kakak ini loh, hebat sama temen-temennya hebat loh. Iya. Bisa survive gitu kan, bertahan dan mau willing aja tuh udah menurut gue udah oke banget. Kan datang ke sana juga kakaknya jadi survive juga sama Iya, temen-temennya betul. kan. Iya, kita di sana harus tuh lebih kuat daripada yang nggak ini. boleh Iya. nggak boleh ikutan nggak boleh. sakit gitu. Kadang apa ya kayak mungkin karena aku dulu pernah melihat sendiri dan pernah kehilangan teman ketika masih kecil yang dulu bencana, bencana itu. di rumah kakek itu di Garut. Kayak aku pernah ngerasain kehilangan gitu. Jadi kayak ketika di sana aku pengen melakukan yang terbaik aja. Gitu. Karena beratnya itu ya kehilangan keluarga, betul. teman. Iya, itu. Terus Iya. bayangin aja kehilangan rumah rata sama tanah Iya, kan itu betul aja. banget. Iya kan Karena di sana tuh barang-barang bener-bener kita rata. semuanya. Kalau
cerita yang paling kasih dong Ebi. Dari siapa? Sorry guys. Kalau ada nggak sih Kak cerita di langsung di Medan lokasi itu ya, yang Kakak langsung lihat dengan mata kepala sendiri yang paling mengharukan itu, ada cerita apa kira-kira? Waktu itu kita lagi bagiin nasi bungkus. Aku berterima kasih banget sama Pak Hapan ya, beliau relawan Medan. Pada saat itu kita kan membagi nasi bungkus, terus beliau bilang, relawan di belakang ya, di double cabin tuh yang di belakang tuh kan, untuk makanan semua udah ditaruh di dalam, karena kan makanannya nggak banyak Kak, sedikit takutnya itu jadi rebutan, jadi ribut di jalan kan. Jadi kita paling kayak berhenti tuh ke tiap-tiap titik gitu, oh ini ada posko kita kasih gitu kan. Gitu di situ kita diteriakin Kak, bantuan Kak, mau makan Kak, kami belum makan. Terus kayak kita bagi nih Kak, kita bagiin. Terus ada salah satu ibu sama bapak bilang, di sana ada lansianya nggak bisa nggak bisa ke depan buat nggak bisa ngambil gerak makanan. ngapa-ngapain katanya gitu kan. Di mana gitu kan, di sana. Cuma kan kita kan harus buru-buru kan, makanannya harus cepet-cepet didistribusi. Jadi kita belum sempat ke sana gitu, belum sempat ngeliat. Cuma kayak aku punya kakek yang masih ada, kakekku sisa satu itu kayak Kebayang itu kalau kakek sendiri. kakek sendiri kayak gimana gitu. Terus sampai yang mereka tuh lansianya nggak bisa sama sekali ngapa-ngapain Mbak. Jadi nasinya kami minta khusus untuk beliau. Jadi kayak udah turunin gak aku gitu kan, kayak di situ langsung kayak nyesek gitu kan, langsung kayak aku langsung nge-freeze kayak seandainya itu terjadi sama aku gitu. Terus kayak kakekku gimana? Enggak, aku udah gak bakalan sanggup sih gitu. Nggak kebayang sih. Iya jadi sih. Pasti semua sebagai relawan tuh yang melihat di orang sana. terluka, terus cerita-cerita dari korban itu kalau nggak kuat hatinya susah ya Kak. Makanya Sedih banget dengernya. makanya kakaknya juga jadi ada dapat dari psikolog ya Kak ya. Iya, aku sempet waktu itu karena aku selalu ngerasa aku nggak maksimal, kayak mau tidur Kak, itu udah tiba-tiba lebih. nangis, tiba-tiba mau Kayaknya nangis. Itu kayak justru karena maksimal deh Kak. Iya. Justru malah Itu kayak lebih deh. aku ngerasa kayak bawa 100 juta aja nggak cukup Kak, Paham ya. nggak cukup. Iya. Karena saking banyak dan chaosnya ya. Iyalah di situ berapa posko. Tadi kan yang diceritain baru satu posko ya, belum Iya. posko-posko selanjutnya. Iya, Banyak banget lansia yang kayak gitu kan. Apalagi Korban-korban gitu. dengan maksudnya satu tenda aja itu kan berapa keluarga ya iya kan. itu. Belum lagi kayak yang aku lihat anak-anak kecil sih itu Kak, kayak anak-anak balita yang aku tuh bersyukurnya kayak Allah masih kasih mereka selamat gitu. Oh, iya. Sampai ada di posko itu gitu, tuh sampai yang nggak kebayang gitu, bayi baru 3 bulan 2 bulan kayak di banjir yang tinggi itu Allah selamatin gitu, kayak ya Allah terima kasih banget gitu, kayak nggak kebayang gitu Kak. Mukjizat. Iya, Ya. sampai ibunya ada yang bilang ke aku kayak, iya saya nggak tahu kalau saya nggak punya balita mungkin kami udah nggak selamat. Gitu. Ada yang bilang sampai kayak gitu, sama yang aku yang cuma bisa tarik napas kayak sesak sebetulnya gitu, tapi aku juga nggak boleh nunjukin wajah sedih gitu. Iya. Jadi kayak ya harus nguatin gitu. Being strong. Tapi Walaupun sebenarnya kayak rapuh gitu. rapuh ya, tapi Walaupun sakit gitu. being strong gitu. Makanya sampai tiap malam aku ngerasa kayak aku nggak maksimal di sini gitu. Kayak karena aku mencoba untuk nenangin diri aku, kayak coba tarik napas gitu, kayak tapi tetap nggak bisa tenang, kayak udah panik attack gitu. Terus belum lagi handphoneku centang-centeng terus, kayak Mbak ini saya yang dulu relawan di Aceh, Mbak rumah kami hancur, Mbak ini keluarga saya udah sakit, ini aku nggak bisa maksimal bantunya di situ, kayak kurang ya. gemes sama diriku sendiri gitu. Mana Harusnya dulu gue yang bisa- mau dibantu tapi nih. tapi wajar sih jadinya kita ngerasanya harusnya gue bisa lebih dari ini gitu. Iya, itu. Tapi kan kita hanya punya Terbatas. dua tangan ya Kak. Iya, Kita nggak bisa betul. menggapai semuanya. Makanya Tapi kan nggak sendirian. dan Nggak relawan bisa itu sendirian. kan alhamdulillahnya banyak juga ya dari kakak misalnya ada berapa ternyata itu udah
udah tersebar di mana-mana, mudah-mudahan banyak yang terbantu juga gitu maksudnya. Iya, itu tadi sih, makanya kita jadi relawan juga harus pandai berkomunikasi dengan relawan lainnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak kemarin kejadian itu, aku banyak belajar gitu ya. Dengan kita banyak berkomunikasi, saling sharing gitu kan, dan saling support satu sama lain, itu jadinya bisa memudahkan kita tuh di lapangan gitu. Misal kayak kemarin aku tolongin dong ini, tapi jaraknya jauh gitu kan. Jadi kayak aku nyari tahu nih sama temenku gitu, ada nggak tim relawan daerah sini nih gitu kan. Oh ada mbak dari sini, dikasih kontaknya, kita saling kontak-kontakan gitu kan. Akhirnya bantuan bisa sampai gitu ke penyintas. Jadi itu kayak lega. Tapi kan gitu. itu butuh waktu juga. Iya, itu butuh waktu. Nah itu kan kita itu yang bermain bikin dengan stres waktu sih. kan, yang Betul, stresnya betul. itu bermain dengan Kejar-kejaran. waktu, karena kita nggak tahu ini korban yang ini sampai mana, sejauh apa ini keperluan nih, apa, Betul. Tapi kan pasti banyak cerita juga Kak yang awalnya korban minta tolong, akhirnya nggak ketolong gara-gara waktu dan aksesnya nggak ada ya. Iya, karena sulit Kak. Maksudnya kita mau nolongin orang, tapi di dalam kondisi juga kapasitas kita belum bisa menolong sampai ke sana gitu. Yang ada bukannya kita yang nolongin, kitanya juga malah Butuh pertolongan. iya, iya, butuh butuh pertolongan pertolongan. juga, malah Iya. nyusahin lagi nanti gitu. Tapi maaf ya kamu tanya, sejauh kemarin kakak di sana ada relawan yang gugur atau? Iya, ada. Itu ada yang kecelakaan meninggal di tempat. Berapa orang Kak? Itu ada 2. Itu berarti rekan dari Kak Nana? Iya, itu dari NGO lain, dari lembaga lain. Sesama relawan Iya, tapi sesama ya. relawan gitu. Itu apa namanya kan, dalam perjalanan Iya, dalam posisi bawa logistik. kecelakaan. Iya. Di situ kita langsung Jadi pulang mau bantu tapi pulang Iya, mulia lah itu. Mulia jadi pengen banget. nangis nih kan. Nah, kalau tadi kan cerita-cerita dari Kak Nana, ternyata jadi relawan itu juga berat banget ya. Butuh skill, butuh mental yang kuat. Iya. Nah, dari sebelum-sebelumnya ini kan orang-orang selalu fokus korbannya butuh apa gitu. Yang kita lupa, ternyata relawannya tuh butuh apa sih? Kalau dari Kak Nana bisa nggak kasih tahu kami sebenarnya dibutuhkan relawan tuh apa? Karena relawan tuh nggak bisa sendirian kan Kak. Betul. Butuh bantuan dari kita juga. Betul. Apalagi kayak problema yang sekarang nih, entah itu dari sosial media yang banyak yang mengadu domba dan lainnya, itu jujur kayak bikin kita yang sebagai relawan ini di lapangan ini jujur geram banget gitu. Kayak kalau kita nantinya saling menyalahkan, gimana nih fokus kita jadi terpecah Makin nih chaos sama ya, makin chaos. korban kan. Jadi kayak aku selalu mencoba buat kayak ayo fokus lurus waras sampai aku suka bilang kayak gitu, kayak udah fokus aja sama penyintas sama korban, udah yang berita ABCDFG tentang ini yang ribut begini tapi kita udah fokus aja gitu. Jadi kayak kadang fokus kita juga suka kepecah gitu. Makanya kayak aku waktu pas di sana aku benar-benar ngurangin sosmed Kak. Aku ngurangin sosmed, tapi aku lebih fokus kayak aku harus berkomunikasi ke siapa. Tapi itu ada sinyal ya Kak, berarti di lokasi Ada, itu? karena kita kan udah kerja sama pemerintah daerah pada saat itu Kak. Jadi lembaga kita nih alhamdulillahnya kayak udah dapat akses Starlink, dan kita juga bawa bantuan. Berarti dari Jakarta bawa genset sendiri Kak, bawa Starlink iya. juga, iya. Segitu lengkapnya ya ternyata. Iya, Berarti udah prepare, kita udah prepare. Bantuan dari pemerintah itu udah sebanyak apa sih Kak? Kalau yang dari pemerintah sendiri ya gitu, bukan Sudah dari ada, cuma memang kayak kan, dapur. dapur umum sudah Ya. ada, beberapa yang sudah ada, cuma memang ada daerah yang belum bisa terjangkau. Jadi cara mengirim bantuan itu masih estafet kayak gitu. Manual, misalnya pakai tangan dibawa. Iya, Jalan kaki jalan gitu. kaki. Iya, Kan soalnya yang pertama kan yang Beb tahu kan yang dari Hercules ya. iya betul. Terus berasnya berceceran itu kan Kak. Sampai akhirnya Malah oke, nggak bisa kita dimakan. coba pakai helikopter dengan ini rendah gitu kan. Sampai akhirnya pakai mobil gitu kan, tapi ya nggak bisa mencapai semuanya jadinya Betul. gitu. Jadi mau nggak mau ada beberapa masyarakat sama relawan yang memang jalan. Misal kayak waktu kemarin nih, pertama kali kita datang itu yang di 4 harinya setelah bencana ini, kita langsung implementasi paket
pangan di sana, ada banyak natura. Bahkan kita memang supply khusus untuk buka dapur umum. Kita supply semuanya dari gas, kompor, semuanya supaya di sana tuh ada dapur umum gitu. Nah, jadi ada desa yang memang itu sulit diakses, di Sekerak namanya. Nah, Ini di itu kita Aceh, sorry. iya betul di Aceh. Jadi caranya untuk ngebantu saudara-saudara yang di Sekerak ini, kita turunin semua bantuan di Babo, di posko Babo. Baru nanti dari yang Sekerak warganya ada yang datang, terus kita juga ada yang bantu juga ke sana gitu supaya bantuan bisa masuk gitu. Bahkan ada seorang ibu yang baru lahiran itu baru 3 hari, bayinya itu ada di posko dan dalam keadaan kayak kekurangan pakaian untuk kebutuhan balita. Nah, Melahirkan 3 hari sebelum bencana. sesudah bencana. Dalam keadaan kayak gitu. Iya, melahirkan di di pengungsian. Serem banget. Tiba-tiba kepo nih. Ini kalau kakak nggak mau jawab juga nggak apa-apa ya. Maksudnya ini keadaan lokasi aja. Ini ada ngaruhnya sama yang kelapa sawit yang Penebangan kayu, penebangan ya. kayu. Yang ada tulisannya itu tadi. Karena penyebabnya tuh karena apa sih sebenarnya gitu? Mungkin kalau untuk alam kita ini kan udah tua ya, yang seharusnya dijaga, dilestarikan lagi hutan-hutannya. Ya memang jadi banyak dampaknya setelah banyaknya pemotongan kayu ini sih Kak. Gitu kayak waktu 2021 Kalimantan itu pernah banjir. Banjir parah. Oh iya. Iya. Itu saya ke sana waktu itu, jadi itu banjir parah. Dan itu karena di sana udah banyak penambangan, banyak juga penebangan gitu. Jadi ya itu salah satu faktor ya Kak. Ekosistem. Bukan ekosistem aja, karena memang alamnya nggak dijaga gitu. Nggak ada reboisasi, hutannya Iya. Jadi kayak apalagi Indonesia ini kan masuk dalam kawasan Ring of Fire kan gitu. Negara yang memang rawan bencana gitu. Yang tadi Ebi bilang ya, gunung. banyak volcano, jadi kita banyak gempa, bisa jadi banyak tsunami. gunung-gunung aktif. Jadi kalau misalkan kayak daratannya tidak dijaga ya, inilah hasilnya gitu. Makanya aku sempat baca sih, ada aku nggak tahu ini hipotesa orang-orang mungkin ya. Sebenarnya bencana alam itu nggak ada, alam tuh ya just doing their own things, yang kayak hujan ya hujan, banjir ya banjir. Cuman masalahnya kita nggak jaga alamnya, jadilah musibah ke orang-orangnya. Padahal satu pohon yang mungkin sudah ratusan tahun yang ditebang itu mungkin dia sedang menjaga sekelilingnya gitu loh ya kan. Betul Jadi banget diganggu jadi ya Karena keputusan manusia sendiri ya yang jangka panjang ternyata. yang serakah gitu maksudnya. Serakah sih. Serakah banget. Dan yang ngebayar harganya itu bukan yang si serakah ini ya. Iya, misalnya dibayar dengan nyawa. Mereka enak gitu, yang berbuat seenaknya sama Profitnya alam. ke mereka. Iya, profitnya ke mereka. Mereka udah tua, mereka matinya cepet. Sedangkan aku masih punya anak nantinya, anakku masih punya cucu lagi. Itu kayak kita harus mengulang lagi gitu. Kita harus melestarikan untuk anak cucu kita sebenarnya, jangan malah dihancurkan dari sekarang. Makanya aku banyak belajar dari kakekku. Jadi ada hal yang unik yang aku selalu salut sama beliau. Jadi waktu pas aku lahir Kak, kakek tuh nanam pohon jati. Jadi ketika aku lahir, kakek banyak nanam ratusan pohon jati di Gunung Mandala Wangi. Bahkan sampai sekarang kayak kakek tuh selalu bilang kayak, oh ini dulu nih waktu pas dia nanam masih kecil gitu, baru lahir, kayak kakek nanam pohon jati di sana, itu untuk ngelestarin alam gitu. Jadi karena itu warisan ya. Iya itu Kak, jadi kayak yang aku salut aja gitu, banyak belajar dari kakek. No wonder gitu. Dari kecil udah tergerak. Iya kan? Iya, bener-bener keluarga tuh ngaruh banget ya. Iya. Karena memang influence-nya. Iya. Nenekku juga, beliau nih relawan jompo. Jadi kalau misalkan di sana nih di Garut, kalau misalkan di daerah rumah nenekku nih ada lansia yang memang tidak punya keluarga sama sekali, di hari tuanya itu sama nenekku tuh diurusnya, dirawatnya, dari yang ngebersihin mandinya, terus juga kayak makan, minum obat dan lainnya, bahkan dibawa ke puskesmas itu sama nenekku sampai menutup mata, sampai dikuburnya gitu. Jadi kayak
itu semua diurus sama nenek kakekku gitu. Jadi kayak aku banyak belajar lah dari keluarga punya sekeluarga ya. gitu. Oke gini, sekarang aku punya 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama pertanyaannya mungkin agak menguras air mata sedikit lagi. Yang habis itu aku janji pertanyaannya bakal fun-fun aja. Kalau kakak mau berbagi atau sharing ke teman cerita, apa yang mau kakak sampaikan ke teman-teman cerita untuk tergerak hatinya, atau mungkin ada open donasi, atau mungkin Atau apa yang malah bisa yang- kita bantu gitu. Iya, atau untuk malah ini. mau sekolah jadi relawan juga, Betul. biar tahu gimana caranya. Oke. Setelah alhamdulillah itu juga lembaga kami juga membuka untuk siapapun untuk menjadi relawan. Oke. Karena nanti kan ada plot dan program-program skill-skill yang dikhususkan untuk relawan itu ada. Kita open banget gitu. Malah kita senang banget untuk mengajak teman-teman kaula muda, mau muda maupun tua, karena jadi relawan tuh nggak ngeliat umur ya, maksudnya betul, nggak betul. terbatas. Ini terbuka gitu. buat umur berapa nih Kak? Berapapun Latihannya? Kak. Selama masih ada Iya. tenaga ya. Iya. Selama merasa dirinya mampu Iya, ya. Yang penting udah di umur 18 ke atas. Oh, ya. oke. KTP lah ya, di KTP. Iya, betul. Pengenal. Jadi kita sangat open untuk itu, dan jujur aku sangat open untuk teman-teman karena nggak mesti jadi relawan kita datang ke lapangan untuk membantu saudara-saudara di Sumatera. Jadi kita bisa bantu dengan apa yang ada di sekeliling kita. Misal kayak kita tinggal di perumahan nih, ya kita ketoklah satu-satu rumah misalkan gitu, atau ketok RT-nya untuk yuk kita bantu galang dana, Ya. ataupun misal kayak bikin program satu rumah satu mie, satu bungkus nasi, satu bungkus Ya. mie. Banyak Itu hal sangat gitu. berarti ya. Iya, Karena kalau ada sangat orang berarti. bilang, Kak, saya cuma punya 10.000 itu berarti untuk satu perut orang yang kelaparan. Betul, satu bungkus nasi di sana. Ya kayak Betul banget Kak. Jadi kayak banyak hal. Jadi kayak terkadang kita nih, gue pengen ke sana, gue pengen jadi relawan ke sana. Padahal dia di Jakarta juga banyak, maksudnya kayak banyak yang bisa dilakukan ya. gitu. dari jauh itu pun sudah terbantu ya. Gitu. Betul. Kira-kira kalau mau kayak donasi gitu, open donasinya kakak Open. kemana Kak? Itu nanti bisa langsung ke rekening Lasnas AKL, atau nanti teman-teman bisa follow Lasnas AKL. Nanti Seperti kita iniin ya, apa namanya, ada di sini ya Kak, jadi taruh Saya langsung ke Instagramnya ya Kak. Instagramnya, Iya, langsung sama ke Instagram. kita taruh di caption nanti mungkin ya nama rekeningnya ya. Iya. Sama kalau ada yang mau ngirim bantuan pakaian, sebisa Pembalut mungkin yang masih dan- layak ya iya, guys, bukan iya. yang banyak yang kayak buang sampah gitu, kayak ya Iya, udah iya. kasihin aja, padahal emang udah nggak layak gitu. Tapi kayak ingat gitu, jangan guys. daftar semua ya, kasihan bapak-bapak di sana Iya, juga benar, pakai itu daftar betul banget. guys. Kakak lihat nggak yang Kasihan. pakai baju kondang? Aku ngerasain itu Kak, itu ngerasain banget Kak di posko. Yang kita ngerasain itu. Nah ini yang mau aku tanyain terakhir kali, karena dari tadi kan Nana udah nangis-nangis ya kan, kita juga udah terharu Iya, banget share ya. cerita lucunya Sekarang kita dong, share Kak. cerita lucunya. Orang Let's Indonesia go, kan kena Kak. musibah pasti tetap receh ya. Kor banget. Itu kalau dibikin kor itu kurang ajar gak ya? buat ini aja, buat ini buat lucu. Makanya kadang suka kita mau sedih tapi kita terhibur gitu. juga ada ya Kak. Karena apa ya, maksudnya iya juga kita nggak kepikiran kan gitu. Untuk lucu ya. Karena nggak kepikiran kayak oh iya ya, saking banyaknya baju tuh Iya. di perempuan Iya. kan, kayak kita lebih fokus oh ibu-ibu gitu. Daftar Kaum kita gitu. Kita hijab sampai- gitu. Yang belanja kan kebanyakan kaum kita ya. Iya betul. Sampai bapak-bapak bilang, kita tahu kok kita kekurangan, tapi jangan dasar sama hijab juga kan, kita jadi pakai dasar sama hijab katanya. Itu asli itu aku bener-bener kayak iya juga ya gitu, kayak di lapangan ketawa-tawa iya. aja gitu Kak, kayak yang ya Allah bener-bener Tapi ada yang pakai daster banyak Kak, itu banyak banget. Itu banyak banget. Sehijab-hijabnya kenapa lucu dipakai banget juga, lagi. Pak? Sampai Aduh. ada hal yang paling sedih tapi nusuk, itu ketika kayak waktu pas kita bagiin paket pangan pada saat itu kayak beras, terus telur, Iya. minyak, Oh, kayak yang gitu satu kan. Iya. itu bag. Pokoknya satu kakak itu mereka dapet gitu, Oke. satu box gitu kan. Mereka balik lagi ke posko kan. Mbak,
ini kami menerima ini kami bingung. Aku bingung, aku bilang, kan ibu nanti bisa dimasak kalau misalkan malam-malam kan pasti anak-anak lapar, mau itu udah berasnya di bubur atau nanti masak mie atau nanti kan itu ada roti bisa dicemilin malam kalau roti. Iya Mbak, roti mungkin kami memang masih bisa makan langsung. Ini kami mau masak nggak ada kompor, bingung aku Mbak. Kompor itu bawa hanyut banget. Itu kayak aku mau nangis tapi iya juga ya. Iya lagi gitu ya. gitu kan kayak Iya lagi. aduh gitu kan. Air bersih susah. Itu dia makanya kayak iya Tapi juga kan ya. biasanya dalam satu itu ada minyak kan Kak? Ada. Cuman mungkin mereka bikinnya Gimana tungku, gorengnya? tungku ya. Ya, tapi minyaknya apa sih yang terbatas sih, pakai Kak. kayu-kayu Oh tuh? iya, kayu bakar. Kayu bakar Kayu gitu ya, bakar. tungku ya, kayak zaman dulu kan gitu Iya, ya. nah itu di posko-posko sekarang karena kan Tapi nggak bikin apinya gini kan? Oh, enggak. Kirain. karena kan emang sekarang nih LPG lagi sulit juga kan. Sulit juga gitu kalaupun belanja kita harus ke Medan. Dan Kita harus bawanya juga kan Iya, berat-berat kan susah. betul. Dan kita harus sewa truk dan itu akomodasinya jujur mahal banget. Oh iya Kak. Bener banget itu. Jadi kayak sewa mobil, bensin, jadi kita belanja semuanya itu semua di Medan. Padahal Medan tuh terdampak juga kan ya Kak? Betul, terdampak. Sebagian ya. Sebagian. Tapi alhamdulillahnya di Deli Serdang itu aman sih Kak. Jadi kayak kita belanja semua di sana. Jadi sebenarnya yang bikin terenyuh lagi tuh bapak-bapak yang pakai daster ini, balik lagi ke situ sedikit ya. Mereka dalam keadaan terkena bencana alam, terus rumahnya hancur, semuanya hilang, bahkan ada keluarga atau kerabat yang Hilang kabar. hilang gitu. Tapi mereka masih bisa ketawa loh. Iya. Iya, dan Mereka pentingnya masih masih bisa bisa bersyukur sih. Bersyukur Betul. dan Dengan apa ketawa yang loh, ada. masih bisa ngelucu gitu loh maksudnya. Emang orang Indo aja sih. Kita banyak core-nya ya. Iya kan? Ini tapi maksudnya Core-nya mentality di banget. situ di Nah, situ yang di sosmed mending kayak gitu tuh butuh daripada banyak yang perdebatan. Iya, karena- Siapa yang salah, mending Betul. bikin Iya. core aja sih. sebenarnya di tenda dari apa namanya Kak, tenda ya itu. Di dalam tenda itu butuh minimal 2 orang lah kayak gitu. Semuanya happy kok. Ya kan? Jadi Semuanya kita happy. yang Relawannya juga happy. Yang kita udah capek nih misalkan gitu kan, kayak yang udah bertugas kayak gitu di lapangan, terus kayak ngelihat yang kayak gini tuh jadi kayak kehibur gitu. Iya, iya, Yang tadinya kita udah, benar-benar. aduh ya Allah mau ngomong capek tapi ini udah komitmen datang ke sini Iya, bukan untuk iya, capek iya, gitu kan, iya, bukan iya, untuk ngeluh iya, gitu, iya, untuk iya. bantu. Tapi ngeliatnya kayak Ya udah. Ya Mau udah nyesek. sampai gitu. mau nyesek tapi lucu, sayang kalau nggak ketawa Lucu gitu. banget lagi. Ya ampun. Kayak gitu. Bahkan sampai ada yang tim dapur umumnya tuh dapur umum. Hah? Itu kan ada yang cowok kan, beberapa kan. Mereka pakai daster, mereka masak sambil dasteran gitu. Dan itu Masak dan dasteran. Ini kayak mau ngakak tapi takut dosa gitu tuh nggak sih? ini sampai yang kita Kayaknya bapak-bapaknya juga ngakak juga iya, sih. bapaknya kayak, tapi mereka lebih mikir kayak ya udahlah ya gitu nggak sih ya kan, ya udahlah yang penting gue masak gitu. ada yang apa namanya sebenarnya sama sih nyesek juga, cuma kayak agak sedikit core gitu. Misalnya bapak-bapak kayak dikasih sapu, dikasih bantuan sapu, dikasih bantuan pel, mereka bingung. Kami nih mau ngepel nyapu lantai yang mana, rumah kami tanah semuanya. Itu kayak Aduh, nyesek tapi iya. Mau ketawa takut salah. Ya kan dari tadi juga kayak gitu. Iya mau sih. nyesek tapi kayak oh iya juga ya gitu. Makanya kayak kadang itulah makanya gunanya sebagai relawan itu harus pandai asesmen. Betul. Itu paling utama. Karena gimana kita mau ngasih informasi kebutuhan kebutuhan penyintas kalau kitanya aja nggak ngerti apa kebutuhan yang sebenarnya Betul, gitu. Itu betul, sampai betul. yang banyak mentality core yang Ya. jadinya Iya. serba salah gitu. Kita mau ketawa tapi posisi ini nusuk juga ke kita gitu. Iya, paham, Oh, itu salah nih ngasih, harusnya ngasih Ya, bantuan. ketawa ironi lah ya. Iya, kayak ketawa ironi itu jadi kayak kok ini jadi kayak kalau orang yang udah dalam kebencanaan tuh kayak yang udah paham banget di lapangan tuh kayak bodoh banget ya gue gitu. Jadi kayak itulah makanya harus pandai asesmen. Oke, kalau gitu Kanana teman cerita kayaknya cukup untuk cerita haru, Iya. lucu ya, apa ya, dari harum ke lucu, Sedih, lucu, stressful. pengalamannya yang kita baru tahu, jujur ya, kita baru tahu Baru ya, ternyata kebayang. relawan tuh kayak gitu di kondisi itu. Terima kasih Kanana sudah Iya. berbagi cerita dengan teman Sama-sama. cerita. Karena Semoga habis ini berangkat mau lagi apa tanggal 28 ya. Kesana lagi kan? Iya, aku nanti tanggal 28 berangkat lagi ke sana. Kalau teman-teman ada yang mau nitip Natura barang langsung juga nggak Gas apa-apa. langsung guys ya. Itu nanti bisa
karena aku nanti di sana juga insya Allah sampai tahun baru di sana. Nanti Kak Nana bakal update ke Bev dan Bev bakal selalu repost buat update ke kalian juga, atau nanti kita tag juga ke teman cerita, jadi kita bisa update juga ke teman cerita, bantuan dari teman-teman cerita lainnya. Terima kasih, gitu aja, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Sehat-sehat teman-teman. Sehat-sehat juga Kak Nana dan Terima teman-teman. kasih. Bye.